Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, kembali lagi bersama channel Kabar Waras Official. Ya, oke. Kali ini Kabar Waras Official akan menjelaskan tentang apa itu keyword research. Dan ini teori sekalian kita prakteknya ya guys. Oke, yuk sebelum kita mulai. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya di channel Kabar Waras Official, kemudian like dan share. Oke, terima kasih sudah menonton channel Kabar Waras Official. Semoga bermanfaat. Langsung saja kita nggak pakai lama ya guys. Kita langsung lanjut penjelasannya tuh. Apa itu keyword research? Kemudian bagaimana mencari kata kunci di Google Search. Oke, untuk selanjutnya kita coba langsung ke slide selanjutnya. Nah, ini penjelasan apa itu keyword research. Nah, yang pertama keyword research adalah proses menentukan kata kunci apa yang menurut teman-teman nih guys, menurut teman-teman itu cocok nih buat website kita atau blog kita maupun untuk channel YouTube kita ya guys. Nah, ini juga bisa mengetahui apa saja frasa yang orang-orang gunakan di hasil pencarian seperti Google, kemudian di Bing, kemudian di Yandex gitu kan. Kan Yandex itu kan punya Yahoo, Bing itu punya Microsoft, kemudian Google ya punya Google. Oke, selanjutnya kita cari tahu juga mengapa keyword research itu penting ya guys. Karena teman-teman ini dapat mengetahui perkiraan jumlah visitor ya guys. Jadi jumlah pengunjungnya ada berapa, search volume-nya. Nah, kira-kira search volume-nya kita bisa cari tahu juga. Kira-kira kalau ada search volume 1000 atau 2000 berarti kita bisa dijadikan patokan untuk keyword yang akan kita masukin nih guys, pada web, blog maupun di channel kita guys. Oke. Dan untuk proses pembuatannya juga kita bisa dibuatin konten yang berkualitas sesuai dengan search volume sih. Ini juga akan mendapatkan traffic dari situ, tapi nggak lupa juga konten yang kita juga harus berkualitas nih guys. Jadi walaupun konten kita udah ada volumenya, keywordnya yang tinggi, tapi kalau konten kita nggak berkualitas atau nggak bermanfaat buat visitor, maka akan sia-sia kita membuat kontennya guys. Tapi yang penting kita nggak lupa kita harus mencantumkan keyword-keyword yang memiliki hasil pencarian di Google ini berdasarkan data dari Google-nya ya guys. Oke, selanjutnya ini akan berbicara tentang metrik pada keyword research. Nah, ini di dalam keyword research itu ada metrik-metrik guys. Jadi poin-poin yang poin-poin yang perlu teman-teman perhatiin atau catat ya guys. Pertama kita harus cek nih search volume-nya. Kira-kira banyak nggak search volume yang digunakan di pencarian yang digunakan gunakan orang di hasil pencarian tiap bulannya nih. Ini biasanya bisa berubah-ubah nih datanya nih, tergantung dari mungkin dari tren atau mungkin dari beberapa query-query yang query-query yang ditampilkan di Google nih. Biasanya kan ada perubahan-perubahan di situ tuh. Kemudian juga di keyword difficulty itu jadi tingkat kesulitan sebuah keyword. Jadi kata kunci itu juga ada ada tingkat ada persaingan juga. Jadi semakin volume tinggi biasanya juga keyword difficulty-nya atau tingkat kesulitan sebuah kata kunci itu juga berpengaruh buat search volume. Tapi biasanya juga ada difficulty, juga bisa ada keterangannya kayak easy itu lebih mudah, kemudian medium itu sedang, kemudian hard itu sulit, yang tinggi gitu. Jadi itu difficulty seperti itu guys, penjelasan itu. Kemudian pada keyword suggestion gitu kan. Keyword suggestion itu intinya keyword keyword utama kita. Keyword utama kita itu mau apa nih? Contoh beli baju. Nah, kemudian long tail keyword kata kuncinya apa? Berarti
kalau keyword utamanya kita beli baju, berarti long tailnya kita bisa tambahin beli baju murah gitu. Terus beli baju murah online terpercaya gitu, beli baju di sini gitu. Nah itu masuk ke long tail gitu. Jadi ini keyword citation biasanya sih kalau pakai tool itu udah generate sendiri gitu kan. Kalau bisa kita ngetik aja di Google gitu kan, beli baju, nanti keywordnya keyword apa nih di situ. Kemudian di bagian apa namanya search engine result page. Nah ini tuh kita bisa ngecek secara langsung nih yang keluar di pencariannya, di SERP-nya itu untuk apa aja nih yang di page 1 di Google. Nah kita contohnya seperti ini nih. Jadi contoh saya mencari apa namanya baju gamis ya. Nah ketik aja baju gamis. Nah ini kan keluar nih guys, baju gamis keluar ke bawah. Nah ini di sini nih penelusuran terkait. Nah ini nih yang maksud yang tadi apa, yang search engine result page itu ada P1 nih, angka 1 di sini, P1 terus ini di Indonesia ya kan. Nah di sini nih tuh berarti ini adalah hasil terkaitnya di sini di search engine result page-nya. Keyword yang akan muncul dan yang banyak orang ketikkan di My SERP di Google pencarian ini. Oke, lanjut ya guys. Selanjutnya kita langsung ke apa namanya, ke tool-toolnya nih. Nah ini teman-teman juga perlu tahu ya guys, tool buat research keyword nih. Jadi untuk biasanya untuk apa namanya, untuk orang-orang yang SEO atau apa nih, atau yang dicari untuk usaha bisnis, biasanya cari-cari bisa pakai tool ini sih guys, buat rekomendasi aja sih, buat nyari kata kunci atau keyword yang lebih mudah nih. Kita bisa menggunakan Google Suggest nih dari link Patel kan. Kemudian kita bisa menggunakan dari keyword.io. Kemudian kita bisa menggunakan apa namanya, Google Keyword Planner. Kemudian kita bisa menggunakan Google Related Search. Kemudian kita bisa menggunakan Ahref gitu kan, Ahref. Kemudian kita bisa menggunakan Semrush dan moz.com. Nah ini yang saya tahu ini ya guys, kira-kira ini bisa digunakan untuk mencari kata kunci atau keyword buat website teman-teman atau blog-blog atau buat bisnis atau usaha nih, bisa menggunakan strategi cari keywordnya pakai tool-tool ini nih. Nah langsung saja kita mau coba praktek ya guys untuk menggunakan tool Ubersuggest. Nah ini juga gratis nih, kita tinggal daftar aja nih, kita langsung buka. Ini contoh saya sudah masukin akun saya nih di sini. Kemudian kita masuk ke bagian keyword. Nah, di bagian keyword ini ada pilihannya nih, keyword idea, kemudian keyword by traffic, kemudian single set, kemudian bikin tag. Nah ini kita daftarnya itu gratis nih guys, kita tinggal masukin alamat Gmail kita aja. Kemudian di bagian ini kan ada tulisannya keyword overview, kemudian language, kemudian lokasi. Nah karena kita saya nih tinggal di Indonesia, kemudian apa namanya, bahasanya bukan bahasa Indonesia ya, alangkah baiknya kita ini setting di bahasa Indonesia. Kemudian kita setting juga di lokasinya bahasa Indonesia. Kita contoh ini kan apa namanya, lagi Ramadan, jadi mungkin baju-baju muslim lagi dicari ya guys. Jadi mungkin baju muslim, coba kita cari aja baju muslim ya, search di sini. Nah ini di surveinya nggak ada nih, oh berarti nggak ada nih, mungkin baju ini ya, baju lebaran kali ya. Coba kita lihat baju lebaran. Nah ternyata baju lebaran banyak nih guys pencarian ini guys, ada 18.000 nih, difficulty-nya 66%. Kemudian page difficulty ini yang berbayar nih. Nah kita bisa ke scroll ke bawah nih di sini. Nah di sini ada keyword tuh apa, keyword ini kan head keywordnya nih. Nah ini bisa ngeluarin keyword apa namanya, keyword long tailnya nih tuh, baju lebaran keluarga, subforumnya 3.600. Aduh klik lagi, ntar dulu. Kemudian baju lebaran couple, pencariannya ada 3.600. Baju lebaran remaja ada 3.600 juga. Baju lebaran anak ada 1.600. Berarti
kita bisa ada planning di sini guys. Jadi kita bisa jualan juga, kita bisa jualan konten, kita bisa jualan produk. Dari segi keywordnya menggunakan baju lebaran keluarga. Jadi ini lebih general ya. Jadi baju lebaran keluarga itu mungkin buat anak, terus buat ayah, buat ibu gitu kan, buat saudara. Pokoknya itu yang berkaitan dengan keluarga nih guys. Oke, kita cek juga di bagian keyword ID nih. Keyword ID itu sama nih, kita bisa tahu juga. Oh ya, sama nih. Terus keyword by traffic. Nah, jadi di sini juga nggak muncul nih karena saya menggunakan yang free trial nih. Mungkin kalau yang premium mungkin bisa kelihatan semua, tapi nggak oke sih kalau masih bisa menggunakan demonya, juga bisa digunakan di keywordnya buat pencarian. Oke, itu saja untuk yang menggunakan cara menggunakan tool untuk oversuggestnya. Kemudian kita mau coba dengan keyword ayo nih. Keyword ayo kita langsung saja tadi keywordnya masih sama ya, baju lebaran. Kemudian ini buat Google ada, terus buat YouTube, Amazon, Bing, Yandex, Wikipedia, eBay, Alibaba, Play Store, Fiverr, Fotolia, Facebook. Wah, nih banyak nih di keyword ayo. Cuman ini kan saya gratis nih, cuma nggak tahu nih hasilnya akan kelihatan nggak. Kita setting untuk bahasa Indonesia ya. Oke, baju lebaran di Google-nya aja nih. Nah, di Google kita banyak banget nih itu. Contoh, wah ini keyword tentang baju lebaran semua. Cuman ini dia nggak ngasih tahu hasil pencariannya. Cuman dia ngasih tahu list keywordnya doang nih. Jadi mungkin untuk buat konten juga bisa nih, kita buat judul-judul konten website, maupun kita bisa buat keyword yang untuk naikin campaign iklan ataupun untuk target marketnya gitu kan. Itu kita bisa gunakan. Jadi kita tinggal dipilih aja checklistnya mana aja yang mau dimasukin, kemudian kita ekspor, kemudian kita mau dipasang ditaruh di sini juga bisa nih. Oversuggest nanti dicek nih di sini formnya ada apa enggak nih. Oke, keyword ayo seperti ini karena ini premium nih ya. Harus pakai akun harus yang inilah berbayar, mungkin bisa keluar di forumnya. Tapi kalau menampilkan keyword cuman berapa nih, bisa berapa nih, 1 sampai 400 keyword dalam kata kunci baju lebaran. Oke, selanjutnya kita menggunakan Google Keyword Planner. Nah, Google Keyword Planner itu ini produknya langsung dari Google ya guys, yang buat biasanya iklan Google. Nah, untuk yang ini yang ini saya coba checklist dulu ya. Saya checklistin dulu nih, baju gamis jumbo lebaran nih, baju ambil lebaran modis, baju lebaran, kemudian baju lebaran 2022, baju kopol, baju keluarga. Nah, setelah itu gua pakai export. Wah, ini nggak bisa ya. Gua copy aja nih, kita copy. Nah, ini untuk selanjutnya kan saya mau menjelaskan Google Keyword Planner nih. Buat short form juga kita juga bisa milih, ada 2 bagian nih. Ini saya menggunakan bahasa Indonesia ya guys. Jadi temukan kata kunci baru atau dapatkan short form penulisan dan perkiraan. Nah, kita bisa pilih nih yang mana nih, kanan atau kiri nih, bebas nih. Kita mau coba yang ini ya. Ya, coba pesan makanan atau sepatu. Nah, ini kita diganti ininya, kita ganti jangkauannya di negara Indonesia gitu kan. Oke, simpan, kemudian kita tes, masukin tadi keyword yang sudah kita pilih ya guys. Ini kita dapatkan hasilnya. Nah, ini langsung keluar di sini guys. Oke, ini kan ada penulisan juga nih. Ini kita bisa nambahin lagi keywordnya apa nih. Tuh, ya kan. Nah, tadi mana? Masih ngomong nih. Saya ganti lagi Indonesia. Negara Indonesia. Tadi. Nah, ini karena saya pakai yang gratis nih guys. Cuma di sini kelihatannya cuma 10 sampai 100. Nah, ini mungkin kalau kita sudah pernah ya iklan campaign gitu kan, ini akan keluar nilainya ini, volumenya nih. Tapi kalau kita pilih bahasa Indonesia. Oke, bahasa Indonesia. Cuma
cuman biasanya keluar estimasinya nih, bukan sih estimasinya. Kita juga bisa menggunakan ini nih. Coba ini udah nih, coba pakai yang ini ya guys. Kita coba yang ini, hasilnya sama dari wah ini sama juga nih hasilnya, sama aja nih di sini di Google. Kemudian ini kok berubah Hongkong Indonesia. Oke, nah ini sama aja nih ada sekolah, cuman ini nggak kelihatan nih, kita harus benar-benar pernah beli iklan di sini guys. Dan kalau udah budgetnya udah habis, biasanya juga sama nih. Ini nggak dimunculin volume aslinya di Google Keyword Planner. Memang ini lebih ke bisnis sih dia si Google gitu ya, mungkin lebih datanya lebih privasi. Oke, langsung aja kita langsung ke bagian Google Related Search. Google Related Search itu yang tadi nih, yang di bawah tadi itu, yang di bawah ini nih. Ini yang di bawah ini perusahaan research itu ini nih. Kita bisa pakai juga keyword-keyword di sini nih, di bawah sini. Mungkin bisa kita tarik ke atau kita bisa cek volume pakai tool-tool yang lain tuh. Oke. Selanjutnya kita mau pakai Ahref. Nah, ini Ahref itu biasanya untuk tool ini nih. Nah, kita bisa langsung menggunakan ya guys. Ini kita bisa menggunakan keyword Ahref nih, bagian ke keyword ekspor. Kita masukin aja keywordnya nih, jadi baju lebaran ya. Kemudian kita pilih Google lah, karena kita mau cari Google di bahasa Indonesia. Wah, berarti ternyata karena ini lebaran, penjelasan volumenya itu adalah 15k 1000 nih. Nah, kira-kira kita bisa dapat traffic kira-kira 40.000 nih. Ini juga ada nih dari Shopee nih tuh, baju lebaran 2021 juga masih ada volumenya 55, cuman lebih tinggi nih. Kita kira-kira kalau kita buat ngejar keyword ini mungkin akan dapat traffic juga sih, kira-kira 40.000 ya. Ini estimasi dari toolnya nih, tapi di sini ada tulis juga nih no backlink ya. Jadi kalau kita 10 backlink kira-kira nggak ada no backlink, berarti ini difficulty-nya juga AC nih. Jadi mungkin kita bisa buat targetin konten ini, buat konten. Oke. Nah, ini udah paham ya, nih buat di Ahref dicari keywordnya seperti ini. Contoh nih, selain baju lebaran aja nih, mungkin jasa SEO ya, karena ya sekali promosi saya kan jualan SEO juga. Oke, jadi nih itu ya, ketik jasa SEO, kemudian kita akan dapetin traffic 600, kemudian volume 11.000. Jadi tingkat kompetisinya juga agak standar ya, ini agak medium, jadi sedang gitu. Cuman kalau difficulty-nya 28 juga ini tinggi banget nih. Jadi mungkin kalau difficulty-nya paling 10 kan mungkin rendah ya, cuma 28 ini udah di atas 20 walaupun medium, tapi agak susah nih. Cuman ini kita butuh estimasinya mungkin 33 backlink baru kita bisa masuk ke top 10. Jadi top 10 itu berarti page 1 nomor 10 nih, bukan page 1 nomor 1 ya guys. Ini cuma tool aja, jadi estimasi dari tool Ahrefnya ngasih tahu seperti itu. Untuk secara globalnya berarti kita akan mendapatkan volumenya kira-kira 12.000 ya kan. Untuk yang Indonesia 11.000, United 150, Cambodia dan India 40, Singapura 30. Oke, selanjutnya kita akan coba langsung praktek juga ini untuk tool semras ya. Untuk semrasnya kita udah buka nih, kita masih ini keyword ayo, kemudian ini, kemudian tadi kayaknya udah saya buka ya, mana sih, bentar guys, saya lupa nih. Nah, ini untuk semras ya guys. Nah, untuk yang bagian semras kita bisa masuk ke bagian kalau udah berlangganan atau apa nih, kita bisa coba nih pakai tool semras nih buat keyword research. Nah, ini kita bisa masuk ke bagian keyword magic tool. Nah, di sini keyword magic tool itu contoh nih, ngetik baju lebaran ya guys.
cari. Nah, di sini keluar nih guys. Ini lebih detail lagi nih guys. Jadi ini ada tulisan baju lebaran 2021, serp volume 33.000 gitu kan. Baju lebaran doang nih 18.000, baju model baju lebaran 2021 14.800 nih, walaupun tahun 2021 tapi masih ada pencariannya guys. Saya juga nggak tahu nih, cuman ini memang data dari Semras ya guys. Kemudian baju couple lebaran, nah ini juga banyak nih, gede juga nih 12.000. Jadi ini biasanya diincar untuk apa namanya, pasangan-pasangan muda ya guys, atau untuk yang pacaran atau yang sudah berkeluarga, biasanya nyari-nyari yang baju yang lebaran yang buat couplean nih. Pun baju kokonya sama muslimnya bisa sama nih, jadi ini bisa buat target kita untuk jualan guys. Oke, lanjut saja, kita mau ke bagian mouse.com. Nah, untuk bagian mouse.com kita coba, kita juga bisa daftar di mouse.com nih guys, pakai akun gratis juga bisa nih, free trial. Jadi free trialnya juga dibatasi nih karena kita menggunakan yang gratis ya guys, hanya 30 hari nih, tapi nggak masalah sih. Kita langsung, kalau udah kita daftar nih, kita langsung saja kita masuk ke bagian keyword research. Bagian keyword research di sini kan ada pro, campaign, most pro, lokal, free tool. Nanti free tool kita biasanya masukin ke bagian keyword, kemudian kita pilih, ini pilih keyword ya guys, kemudian kita pilih ini Indonesia ID. Nah, kita tulis saja baju lebaran. Nah, di sini juga akan muncul nih guys, difficulty-nya 38. Ini lumayan tinggi juga dari mouse.com. Kemudian kita akan mendapatkan organic traffic CTR, berarti CTR click to reach ya. Jadi CTR-nya kemungkinan kita bisa dapat 64% nih guys dari keyword baju lebaran nih. Kemudian di sini ada datanya nih, baju lebaran 2022, baju lebaran keluarga, baju lebaran couple, baju lebaran anak, baju lebaran. Nah, emang ini data yang apa namanya, emang benar-benar untuk keyword yang disarankan buat kita pakai guys. Cuman di sini kan karena saya gratis, mungkin dia nggak mencantumkan apa namanya jumlah server volumenya sih. Cuman di sini juga ada kelebihannya, kita bisa melihat situs mana aja sih yang udah ranking dari keyword tersebut. Nah, ini karena orang-orang mungkin ya yang jago optimisasi dari marketplace, juga dari Shopee, Tokopedia, dan Zalora juga dia optimasi juga ada keyword-keyword yang memang lagi naik daun ini guys, karena ini kan juga musim bulan puasa, bulan Ramadan, jadi mungkin targetnya udah keywordnya juga lagi dioptimasi nih. Jadi selain yang keyword apa namanya, nembak baju keyword lebaran, kemudian dia juga masukin juga harganya, kemudian dia masukin juga di bulannya. Ini juga bagus nih, makanya dia ranking nih, karena ya sekarang kan bulan April, jadi mungkin dia masukin bulan April. Nah, ini bisa ranking. Jadi setelah itu juga di bagian URL juga dia masuk, authority juga udah tinggi. Ya kira-kira seperti itulah untuk persaingan di Google Search. Tapi nggak tahu kalau untuk persaingan di yang lain, tapi kita bisa manfaatkan kata kunci yang ada di tool tersebut nih, tool seperti mouse, kemudian tool dia bersuggest, kemudian keyword IO, kemudian keyword planner, kemudian kita menggunakan Semras gitu kan. Kita tinggal pilih aja tool mana yang menurut teman-teman itu cocok, atau mau kita banding-bandingin, atau mau kita tambahin keyword data kita untuk kedepannya guys. Oke, sekian dulu dari channel Kabar Wars Official dengan saya Anwar Fahmi. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian semua ya guys, tentang apa itu keyword research. Nah, jika ada pertanyaan atau komentar bagaimana sih menggunakan keyword research, tool apa saja sih yang cocok untuk kita gunakan gitu buat keyword research yang gratis, atau kita bisa teman-teman juga bisa menulis komentar di bawah deskripsi, di bawah kolom video. Nanti sebisa mungkin sih admin akan membalasnya ya guys, kasih tahu nih cara menggunakan
menggunakannya gitu. Mungkin akan saya kasih tahu langsung gitu. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua ya guys. Assalamualaikum.